Shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sejenak mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Dia terus memelihara, menjaga kita sampai pada saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Maka apa yang menjadi respon kita? Mari kita memuji, memuliakan namanya. Dengan pujian, Yesus kau sungguh baik. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita yang tiada pernah ada henti-hentinya. Katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Katakan, ku mau memujimu Tuhan, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Sama-sama katakan, and sings my soul, my shepherd. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit bagi Tuhan. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Katakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali katakan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan,
joy. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian, berilah hormat padanya. Tenangkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami sembah, yang kami puji, pada saat ini kami ada, itu semua karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh kami berterima kasih Tuhan, buat berkat-berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami. Maka saat ini kami mau datang kepada Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, merespon akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa dalam surga, sebelum kami datang kepadamu, kami menyadari siapa diri kami di hadapan-Mu. Seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak benar, yang tidak berkenan dengan Engkau. Baik itu dalam pikiran kami, tutur kata kami, sikap kami. Untuk itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, saat ini Tuhan kami memohon pengampunan yang daripada Engkau. Kiranya Tuhan suci kuduskan kami, sehingga pada pagi hari ini kami datang dilayakan untuk menyembah, memuji, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan telah menyelamatkan kami, menghapuskan setiap dosa kami, melalui anak-Mu yang disalibkan, anak-Mu yang tunggal disalibkan. Terima kasih Tuhan sekali lagi, untuk kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Maka pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan akan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan sertai, sehingga nama Tuhan dalam ibadah ini dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini jam ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang memimpin. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Saya menyapa kita semuanya, Shalom. Kayaknya kurang semangat, sekali lagi ya, Shalom. Supaya lebih erat lagi tali persaudaraan kita, saya mengajak Bapak Ibu untuk menyalami yang sebelah kiri dan kanannya. Dengan mengucapkan, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian, mari kita sembah kita yang menciptakan langit dan bumi, bahkan segala isinya. Mari kita sama-sama katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Na 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 na
na na na na na. Na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi katakan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan, langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Bapak Ibu, kalau memang ada masalah kita di rumah, mari kita tanggalkan. Kita beri waktu kita sejenak untuk menyembah Tuhan. Oke? Mari kita sama-sama naikkan pujian ini lebih semangat lagi. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Saya mau mendengarkan suara bapak-bapak ya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Yang ibu-ibu jangan mau kalah ya. Sekali lagi katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Sama-sama katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Haleluya, amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita datang menyembah Dia dengan menaikkan pujian. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar,
Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Dengan tetap berdiri Bapak Ibu, kita akan mengaku iman kita kepada Kristus yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan puji-pujian dari PRBK. Pujilah Tuhan, pujilah Hai
Amin. Biarlah segala yang bernafas memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya, mari kita naikkan pujian. Kau berfirman. Pujian ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi, kita tidak pernah meragukan Tuhan, bahwa ada Tuhan yang selalu senantiasa dalam hidup kita. Dalam gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan
Yesus ku percaya. Yesus ku percaya padamu. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup, yang kami sembah dan kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, yang kami percaya bahwa janjinya ya dan amin. Kami bersyukur jikalau kami pada kesempatan ini boleh bersama-sama di tempat ini, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, membawa seluruh hati pikiran kami untuk fokus, kami arahkan hanya kepada Tuhan saja. Kami percaya semua terjadi karena anugerah Tuhan, karena janji Tuhan yang senantiasa digenapi di dalam setiap langkah hidup kami. Dan kami bersyukur ada kesempatan yang indah bagi kami untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami, Tuhan, agar kami dapat memahami dan mau mengerti firman Tuhan, bukan berdasarkan hebat dan kuatnya kami, tetapi dengan penuh kerendahan hati, kami mau belajar, kami mau mencari kebenaran firman Tuhan, kami mau dipimpin oleh Tuhan. Pimpin setiap kami semua Tuhan, jamah hati dan pikiran kami, sehingga kami benar-benar siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami dibaharui, kami dikuatkan, dan kami rindu untuk seterusnya kami semakin bertumbuh dengan iman yang benar hanya kepada Kristus Yesus Tuhan kami. Pimpin dan tolong hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan ini, agar apa yang hamba-Mu sampaikan dapat memberkati kami semua, dapat membuka mata hati kami untuk melihat apa yang sesungguhnya Tuhan mau kerjakan lewat hidup kami yang masih ada sampai saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang hidup. Atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini ada kesempatan untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, dengan satu topik pembahasan yang sebenarnya ada keterkaitan ya dengan tema-tema sebelumnya, karena sepanjang bulan ini, satu bulan ini dari minggu pertama sampai sekarang, sesungguhnya kita sedang belajar tentang generasi emas yang dibagi di dalam beberapa subtema yang membawa kita untuk melihat dan mencapai ya sesuatu yang diharapkan di dalam generasi emas seperti itu. Tetapi tentunya kalau Bapak Ibu Saudara mendengarkan dari apa yang disampaikan minggu-minggu sebelumnya, tentu firman Tuhan selalu mengarahkan bahwa generasi emas yang dimaksud sangatlah berbeda dengan generasi emas yang dipahami oleh orang-orang secara umum yang hanya memikirkan suatu pencapaian berharga di dunia ini yang sesungguhnya itu hanya sementara saja. Nah, kalau dari minggu-minggu sebelumnya kita selalu diarahkan untuk melihat ya seperti harta yang paling berharga dan bagaimana fokus kita seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita melihat banyak hal yang demikian, pada pagi hari ini kita belajar tentang satu hal penting yang berbicara tentang warisan, yaitu meninggalkan warisan berharga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau misalnya ya ketika kita ditanya gitu, diminta oleh seseorang, katakanlah Bapak Ibu Saudara ketika saya minta untuk menuliskan 3 daftar terpenting yang Bapak Ibu Saudara harus list di dalam hidup atau diri Bapak Ibu Saudara yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Nah, kira-kira apa? Nah, gitu. Pasti masing-masing berbeda. 3
3 hal terpenting kalau kita suruh menulis terus kemudian dikumpulkan gitu ya, sudah dibacakan, katakan seperti itu, pasti berbeda-beda masing-masing ya Bapak Ibu. Nah tentu ya masih juga banyak yang mengarahkan hal-hal yang berharga itu mungkin hanya kepada hal-hal yang bisa dilihat oleh mata, hal-hal yang tentu diharapkan bagaimana bisa hidup dengan baik di dunia ini ya, tidak lain seperti apa Bapak Ibu Saudara, seperti ya misalnya sesuatu yang dapat dilihat, diraba, dihitung. Nah semua itu memang hal-hal yang penting yang kita perlukan, dan rata-rata kita menulis 3 hal penting itu pasti ada hubungannya dengan hal itu. Nah entah apa itu, entah properti, perhiasan, rumah, atau terkait dengan harta benda yang lainnya, anak, atau istri, suami. Nah, masing-masing pasti berbeda, sesuai dengan pandangannya sendiri. Dan kita terus kemudian berpikir, dengan 3 hal berharga ini, kita berusaha sebaik mungkin untuk mewariskan, memikirkan apa yang perlu saya tinggalkan, gitu kan? Apa yang perlu saya berikan kepada anak-anak atau orang-orang lain yang menjadi generasi penerus dari kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, warisan berharga apa, gitu kan? Yang kira-kira menjadi hal penting yang kita pikirkan, kita berikan kepada orang-orang yang hidup setelah kita, seperti itu. Nah sesungguhnya Bapak Ibu Saudara ya, ada hal-hal yang jauh lebih berharga daripada semua yang saya sebutkan tadi, seperti harta dunia, terkait uang, properti, perhiasan, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Ada hal penting yang tentunya sangat berharga dan melebihi semuanya itu Bapak Ibu Saudara, yang tidak hanya sekedar membuat orang yang kita tinggali itu nyaman, orang yang kita tinggali itu tenang, tidak khawatir dengan apa yang harus mereka lakukan dan apa yang terjadi dalam hidup mereka ke depan, tetapi juga membentuk pribadi seseorang, membentuk jati diri seseorang dengan baik. Nah, baik di dalam karakter, ya, pikiran dan segala tindakan yang ada Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi ada warisan, ada hal-hal yang perlu kita tinggalkan Bapak Ibu Saudara, yang tentunya akan membuka mata kita kepada apa? Kepada warisan yang melampaui harta duniawi. Nah seperti itu, yaitu sebuah warisan yang tidak akan pernah mati, dan tidak ada seorang pun yang dapat merenggutnya. Artinya ada warisan yang lebih berharga daripada hal-hal yang seperti tadi, yang seorang pun dan tidak ada siapapun juga yang di dunia ini, bahkan iblis pun tidak bisa merenggutnya atau mengambilnya dari kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, warisan ini tentunya yang saya maksud bukan bicara tentang sesuatu yang apa yang kita terima gitu ya, tetapi juga apa yang tentunya akan kita berikan bagi orang-orang yang membawa kita untuk fokus bagaimana warisan ini tentunya bisa bisa membawa kita atau menantang kita untuk hidup dengan tujuan yang pasti, tujuan yang benar, dan kemudian berdampak bagi banyak orang. Nah, di dalam kehidupan generasi emas yang ingin dicapai, bahkan Indonesia sendiri juga 2045 gitu ya. Nah, seperti itu. Ada hal-hal penting yang dicapai di dalam konteks generasi emas, ya, harus memperbaiki ini itu dan lain sebagainya. Tetapi terkadang ketika memikirkan hal itu lupa dengan satu hal penting yang tentunya harus kita perhatikan. Nah, yang didasarkan atas kebenaran firman Tuhan tentunya. Mari kita baca Bapak Ibu Saudara, ya, lanjut ya. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5 dan 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Mohon maaf di warta itu ada kesalahan, 1 Timotius itu sesungguhnya itu 2 Timotius pasal 1 ayat 5 dan pasal 3 ayat 15. Mohon maaf jika agak kecil. Saya membacakan bagi kita semua. 2 Timotius pasal 1 ayat 5 terlebih dahulu.
Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup di dalam dirimu. Kemudian di dalam pasal 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, warisan berharga apa yang sesungguhnya Allah ajarkan kepada kita, bukan manusia ajarkan ya. Yang Allah ajarkan kepada kita melalui firman Tuhan ini. Nah, warisan berharga apa? Yang tidak lain di sini Bapak Ibu, langsung kita pada intinya adalah tentang iman yang tulus. Bukan hanya sekedar iman yang tulus, tetapi juga iman yang hidup. Nah, ini adalah warisan yang berharga, yang penting, yang perlu kita perhatikan, yang tentu seharusnya kita tinggalkan, kita bagikan kepada generasi penerus kita, anak, cucu, dan juga orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman yang tulus, inilah yang sesungguhnya dinyatakan oleh Rasul Paulus tentang diri Timotius, ya, yang mewarisi iman yang tulus dan hidup dari neneknya yaitu Lois dan ibunya yang namanya Eunike. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman yang tulus dan hidup ini adalah iman yang utuh. Iman yang otentik seperti itu. Nah, iman yang tidak munafik artinya sungguh-sungguh didasarkan dari kedalaman hati seseorang yang memang rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan dan juga rindu untuk membagikan apa yang sudah didapat itu kepada orang lain. Dengan tidak egois atau mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak hanya itu. Ya, iman yang tulus ini bicara tentang apa? Bicara tentang iman yang terus-menerus, turun-menurun. Seperti itu. Istilah lainnya adalah transmisi iman yang terjadi secara turun-menurun. Nah, iman yang tulus dan hidup, saya memperhatikan kata hidup yang dipakai di situ bukan seperti yang saya pernah sampaikan dulu tentang bios, zoe, seperti itu atau suke. Tidak, tetapi bicara tentang enoikeo, Bapak Saudara, hidup. Artinya iman yang tinggal. Nah, menetap. Nah, ini bicara tentang yang pertama itu mengarah kepada janji kehadiran Allah dari tabernakel sampai kehidupan batin seseorang. Jadi kata hidup ini dipakai sejajar atau selaras dengan kehadiran Allah Bapak Ibu Saudara di dalam perjanjian lama terkait dengan hadirnya Allah di tengah-tengah kehidupan umatnya orang Israel, yaitu di bait suci, di tabernakel. Bahkan itu kalau kita melihat dalam perjanjian baru itu bicara tentang inkarnasi Yesus Kristus. Iman yang hidup, iman yang tinggal. Diam, seperti itu. Nah, ini bicara tentang kehadiran Allah di tengah umat manusia. Dan berikutnya adalah bicara tentang kehadiran Roh Kudus yang adalah Allah sendiri dalam setiap individu. Jadi bukan hadir secara umum begitu saja, tetapi sampai masuk ke dalam pribadi individu seseorang. Nah, ini kata hidup Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian ini mengarah pada iman yang tinggal pada generasi yang satu ya, kepada generasi selanjutnya dan kemudian tinggal lagi kepada generasi yang selanjutnya. Generasi siapa? Generasi orang percaya. Orang yang sungguh-sungguh beriman, mengandalkan atau mengarahkan hati pikirannya kepada Tuhan. Nah, ini kata hidup di situ. Enoikeo. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi ini. Nah, maksudnya seperti apa Bapak Ibu Saudara? Iman yang tinggal pada generasi orang percaya secara terus-menerus Bapak Ibu Saudara. Ini sebenarnya bicara tentang, ya lanjut ya saja. Bicara tentang pemeliharaan Allah Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita memikirkan kenapa iman itu bisa berlanjut begitu terus-menerus ya. Hidup pada generasi yang satu, kemudian generasi berikutnya.
Nah, sebenarnya ini bicara tentang bagaimana Allah memelihara secara luar biasa apa yang dipelihara di dalam diri manusia, yang hidup di dalam manusia itu. Yang tidak lain adalah rencana penebusan. Itu yang pertama. Rencana penebusan Allah di dalam hidup manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kemudian bicara tentang keturunan perempuan. Dan yang ketiga adalah Mesias, yaitu Yesus Kristus. Nah, apa maksudnya ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ya, lanjut. Nah, kita melihat dari yang pertama tentang rencana penebusan Allah yang dipelihara secara terus-menerus ya di dalam diri orang yang percaya atau beriman, sampai kepada konteks di sini yaitu Timotius yang diwariskan oleh Louis dan Eunike. Nah, bicara tentang rencana penebusan Allah, pemeliharaan Allah yang luar biasa, ya, di mana sesungguhnya manusia didesain oleh Allah secara luar biasa, artinya dibentuk Allah, diciptakan oleh Allah secara luar biasa dengan berbagai macam hal yang unik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yaitu dengan segala berkat yang disediakan oleh Allah di dalam kehidupan manusia. Saya mengajak kita untuk melihat flashback ke belakang, karena ini bicara tentang iman yang hidup adalah iman yang terjadi secara terus-menerus, dan kita melihat bagaimana ketika manusia diciptakan awal mula oleh Allah, itu diciptakan secara luar biasa, ya. Dan di sana Allah memberikan sesuatu yang namanya hidup kepada manusia melalui rohnya, sehingga manusia dapat berpikir, manusia dapat mengasihi, dapat memakai perasaan, logikanya, dan dapat memilih apa yang baik dan benar. Nah, artinya memberikan kebebasan kepada manusia, free will, Bapak Ibu Saudara. Nah, tentunya kalau kita melihat kebebasan ini, ada dampak positif dan negatif di dalam kehendak bebas manusia. Ya, di dalam kehendak bebas manusia pasti ada dampak positif dan negatif. Nah, kenapa Allah menciptakan hal itu yang pada akhirnya nanti Allah juga tahu bahwa manusia itu akan jatuh dalam dosa seperti itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Allah tidak menciptakan manusia seperti robot yang segala sesuatunya itu Allah kendalikan semaunya Allah sendiri. Dalam pengertian manusia itu berarti nggak hidup. Makanya dikatakan hidup, manusia memiliki kehendak, memiliki pikiran dalam dirinya yang dapat memilih apa yang baik dan juga yang tidak baik di dalam dirinya. Tetapi dalam hal ini sesungguhnya Allah sejak awal menetapkan manusia untuk hidup dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Hidup dengan keadaan yang sangat luar biasa, di mana Allah sebelum menciptakan manusia sudah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia tanpa manusia mengusahakan untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Tinggal menikmati. Di mana Allah menyatakan bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Artinya ini bicara tentang satu ketetapan Allah di mana manusia diciptakan untuk tinggal diam di tempat di mana manusia itu penuh dengan kelimpahan berkat yang manusia sendiri tidak mengusahakan. Nah, tetapi ada satu pernyataan penting yang dikehendaki oleh Allah di dalam diri manusia, yang tidak lain adalah di dalam Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Di situ ada, kita lihat di dalam 2 ayat 16, ada ketetapan Allah menetapkan sesuatu untuk manusia. Lalu di situ ada kehendak Allah. Kenapa Allah menghendaki bagi manusia? Karena Allah sudah menciptakan manusia juga dengan kehendak bebas. Artinya kehendak Allah dengan memberitahukan kepada manusia untuk istilahnya sebenarnya mendengarkan firman Allah supaya manusia itu tetap hidup. Dengan apa? Dengan tidak itu memakan ya buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini sebenarnya bicara tentang bagaimana manusia itu harus taat dan tunduk kepada Allah. Tetapi bukan karena paksaan. Karena Allah menginginkan manusia melakukannya dengan kehendaknya, sukarela dari dirinya sendiri dengan kasih. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara sesungguhnya kenapa Allah menciptakan manusia atau kita semua itu dengan kehendak bebas untuk memilih. Karena Allah rindu ketika kita menyembah Dia, ketika kita patuh atau hidup
di hadapannya, bukan karena keterpaksaan atau bukan karena memang full dikendalikan oleh Allah, tetapi karena apa yang berasal dari dalam hati kita dengan penuh ketulusan, dengan penuh kerendahan hati dan kesadaran bahwa kita ini adalah ciptaan dan Allah itu pencipta. Ciptaan tidak lebih tinggi daripada pencipta. Nah, maka itu kesadaran yang seperti itu sesungguhnya membentuk manusia untuk hidup taat, mendengar firman Allah supaya manusia hidup. Itu yang sesungguhnya dirindukan Allah. Dan Allah juga sudah memperingatkan akibatnya kalau tidak mendengarkan firman Allah itu, maka manusia pada akhirnya akan mati. Nah, seperti itu. Tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, ketika hal itu disampaikan oleh Allah, manusia tidak mendengarkan firman Allah dengan baik. Artinya tidak taat kepada Allah, tidak syema dengan Allah. Nah, mendengar di sini bukan hanya mendengar, tapi berlanjut pada tindakan yang taat. Nah, tetapi manusia tidak. Di dalam pasal 3 disebutkan bahwa manusia jatuh dalam dosa. Bukan iblis yang disalahkan, yang harusnya disalahkan. Kalau kita tahu Adam dan Hawa itu saling menunjuk ya. Pada akhirnya iblis ditunjuk, selalu disalahkan ketika melakukan kesalahan-kesalahan yang kemudian itu mewaris dalam hidup kita manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebaliknya manusia menginginkan yang lain daripada apa yang diinginkan oleh Allah. Mungkin berpikir bahwa dengan memakan itu, dengan bujuk rayu daripada iblis, manusia kemudian, oh aku enak kalau tahu apa yang baik dan jahat seperti Allah, sama seperti Allah gitu kan. Berarti aku enak loh, nggak perlu diatur, nggak perlu disuruh apa ini itu dan lain sebagainya. Artinya itu sebenarnya keinginan yang tinggi untuk menyamai Allah. Tidak perlu diatur oleh Allah sang penciptanya. Tentu tidak bisa, dan itu melanggar apa yang ditetapkan oleh Allah, dan sesungguhnya itu merugikan diri manusia sendiri. Nah, Adam dan Hawa mengalami ini Bapak Ibu Saudara, yang kemudian ini berakibat fatal, yaitu kematian. Namun di dalam kesalahan Adam dan Hawa Bapak Ibu Saudara, lanjut ya, ada janji Allah untuk menyelamatkan manusia Bapak Ibu Saudara yang sudah tidak hidup atau sesuai dengan firman Allah. Melalui apa? Keturunan perempuan. Nah, janji ini disampaikan dengan inisiatif bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, kita lihat manusia itu bersembunyi. Nah, kita melihat dari awal bahwa Allah berinisiatif untuk mencari manusia. Adam, di mana engkau? Artinya mengharapkan adanya pertanggungjawaban dari kesalahannya itu. Lalu kemudian Allah melihat bahwa manusia tidak lagi hidup menuruti firman-Nya. Dia ingin bahwa manusia kembali kepada apa yang Allah harapkan sebelum manusia diusir atau dipindahkan dari Taman Eden, yaitu taman yang diciptakan begitu indah dan di mana manusia dapat menikmati segalanya. Allah menjanjikan tentang keturunan perempuan, yaitu Mesias, Bapak Ibu Saudara. Keturunan perempuan yang akan meremukkan tumit kepala daripada keturunannya, yaitu ular. Dalam pengertian di sini adalah iblis yang memiliki sifat jahat yang menentang Allah, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini dijanjikan kepada manusia, dan orang-orang Yahudi sejak awal Bapak Ibu Saudara memahami bahwa itu adalah janji tentang Mesias. Janji tentang kedatangan Mesias, yaitu Raja yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Karena akibat dari dosa tadi dikatakan adalah mati Bapak Ibu Saudara. Nah, Allah menjanjikan hal ini Bapak Ibu Saudara terkait keselamatan atau kehidupan manusia yang diinginkan untuk kembali lagi seperti awal. Dan ini disebut Injil mula-mula Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita mau ngomong tentang Injil, Injil itu tidak muncul dari Matius. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi dari sejak awal Irenaeus mengatakan, yaitu Bapak Gereja Bapak Ibu Saudara, yang adalah murid dari Polikarpus yang pemimpin gereja di Smyrna di kitab Wahyu itu, dan Polikarpus sebagai pemimpin gereja Smyrna di kitab Wahyu itu adalah murid dari Rasul Yohanes sendiri.
Dan Yohanes adalah murid dari Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa ini adalah Injil mula-mula, proto-evangelion, yang sesungguhnya adalah kabar baik yang disampaikan kepada manusia yang sudah jelas akan mengalami kematian ketika manusia melanggar firman Allah. Di dalam Targum Yonatan, tulisan orang Yahudi, pasal 3:15 itu di Kejadian, dan ada juga Targum Yerusalem, saya hanya menulis salah satunya, bahwa itu adalah tentang janji Raja Mesias yang akan menyembuhkan penyakit manusia apa? Keegoisan, keangkuhan diri manusia. Next ya, lanjut. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, dengan kesalahannya itu manusia kemudian diusir. Nah, tetapi sebelum itu Allah mengenakan yang namanya pakaian dari kulit binatang. Nah, ini kita perlu tahu Bapak Ibu Saudara. Ini berkaitan sekali dengan tadi, iman yang hidup dari generasi terus-menerus. Pakaian dari kulit binatang, tentunya ini ada yang namanya pengorbanan. Ada yang namanya kematian. Ya, kematian harus ditebus kesalahan manusia itu dengan kematian, yaitu dengan darah, Bapak Ibu Saudara. Nah, sesungguhnya ini awal dari tipologi atau tentang nubuat tentang kehadiran Mesias, bahwa untuk menebus manusia yang sudah jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudara, harus ada yang namanya pengorbanan. Makanya konsekuensi dari dosa adalah mati. Manusia itu harusnya mati, Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya sekedar mati fisik, tetapi kematian kekal, Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi karena manusia ada tubuh dan roh, ya, jadi Allah menebus yaitu tubuh manusia melalui apa? Kematian. Nah, digambarkan, ditipologikan dengan yaitu kulit binatang. Makanya kita melihat seterusnya Bapak Ibu Saudara, ada korban yang diberikan oleh para pendahulu kita, korban kambing domba dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kerinduan Allah untuk dilakukan oleh manusia sebagai ketaatan yang sesungguhnya mengarahkan kepada Raja Mesias, yaitu Yesus Kristus, yang pada akhirnya akan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Nah, dalam hal ini Bapak Saudara, Allah sudah menyampaikan sejak awal dan kemudian manusia diusir. Nah, apa yang kita pelajari sebelum ini kita lanjut Bapak Saudara dari sini. Ketika manusia diusir, manusia tidak lagi bisa kembali kepada tempat di mana manusia ada sebelumnya, karena dihalangi oleh kerubim di situ. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini terjadi yang namanya penyesalan yang begitu mendalam dari yang namanya Adam dan Hawa. Penyesalan apa? Penyesalan yang mendalam yang harusnya mereka bisa tetap menikmati segala yang diberikan Allah, makan dengan bebas tanpa mengusahakan, tanpa mengupayakan begitu luar biasa dengan jerih lelah, keringat dan lain sebagainya. Artinya segala sesuatu disediakan oleh Allah, tetapi tidak lagi bisa. Manusia harus mengusahakan dengan peluh dengan keringatnya, Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang ada, dan kemudian manusia itu mengharapkan dirinya ingin kembali kepada hidup yang sebelumnya. Tetapi dalam hal ini manusia tidak dapat kembali dengan sendiri. Maka dari itu Allah sudah mengcover sebelumnya, ya, dengan janji yang Allah nyatakan kepada manusia melalui keturunan perempuan. Dan dari sinilah Bapak Ibu Saudara, dengan penyesalan yang mendalam itu, Adam tidak ingin kesalahan yang terjadi dalam dirinya dan juga Hawa itu berlanjut kepada keturunan selanjutnya, yang mana mereka akan mengalami penyesalan ketika mereka tidak hidup di dalam firman Allah, ketika mereka tidak taat kepada firman Allah, mereka akan mengalami dampak yang negatif, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu, dengan penyesalan yang ada ini, Adam kemudian menyampaikan kepada keturunan atau anaknya dan seterusnya. Makanya ketika kita melihat persembahan yang diberikan Habel dan Kain, Bapak Ibu Saudara, yang diterima adalah persembahan Habel, yang diindahkan oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak menerima persembahan Kain, tapi Allah mengindahkan persembahan Habel daripada Kain. Karena Habel mempersembahkan yang namanya korban bakaran,
Itu adalah bentuk ketaatan di mana manusia mengimani bahwa manusia dapat kembali kepada firman Allah, kepada kehidupan yang baik melalui taat kepada firman-Nya, yaitu beriman bahwa ada yang namanya penebusan, dan itu hanya dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan mereka melalui apa? Ketaatan, mendengarkan firman Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Nah, makanya setelah itu Kain kemudian apa Bapak Ibu Saudara? Membunuh Habel karena tidak terima. Kain dikuasai dengan amarah yang begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Amarah yang menggebu-gebu dalam dirinya. Apakah tidak ada peringatan dari Tuhan untuk Kain? Ada Bapak Ibu Saudara. Sama seperti yang dilakukan oleh Adam. Tuhan mencari Adam, di mana engkau? Kain juga ditanya Tuhan, di mana adikmu? Artinya diminta adanya pertanggungjawaban terkait kesalahan dilakukan. Itulah Bapak Ibu Saudara akibat dosa ya. Kain tidak diajarkan oleh Adam untuk membunuh. Enggak, Adam tidak mengajarkan. Tetapi Kain bagaimana dia bisa membunuh? Itulah dosa yang sudah mewaris dalam keturunan Adam, yaitu Kain anaknya. Kemudian mengakibatkan dia dapat melakukan sesuatu yang tidak baik dalam dirinya dengan membunuh Habel. Nah, Adam berharap padahal dengan lahirnya Kain anak pertama, dia tetap mengingat janji Tuhan tentang keturunan perempuan itu yang akan mengembalikan dia kepada Allah. Tetapi dia juga kecewa. Ternyata Kain tidak seperti apa yang diharapkan, tidak seperti apa yang dipikirkan. Nah, penyesalan tidak hanya sekedar penyesalan, tetapi juga ketulusan hati untuk terus menyampaikan kepada keturunan selanjutnya, Bapak Saudara. Tuhan tidak memakai Kain sebagai generasi dari penerus Adam untuk menyampaikan firman Allah. Kenapa? Karena Kain sudah keras hatinya Bapak Saudara. Kain sudah tidak mau diberitahu. Sesungguhnya kesalahan ini bukan kesalahan Allah. Karena hukuman dari kesalahan yang ada itu adalah bentuk dari keadilan Allah yang telah dilakukan oleh manusia yang sudah melawan dia. Allah sudah mengasihi Kain Bapak Ibu Saudara. Allah sudah menyatakan apa yang baik kepada Kain. Tidak lagi melalui Adam, tetapi Allah memanggil Kain sendiri. Di mana adikmu? Di mana? Artinya, apa ya? Rasa kemanusiaanmu atau kasihmu kepada adikmu. Tetapi Kain tetap memanas dan dia tidak terima. Bahkan dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Makanya Bapak Saudara, Kain ini menjadi gambaran bagi orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini, yang tidak mendengarkan Injil Bapak Saudara. Sekalipun Injil sudah disampaikan kepada banyak orang, kepada orang-orang terdahulu. Injil sudah disampaikan sejak awal. Bahkan Kain dan Habel ini. Tetapi dua perbedaan ya. Habel mendengarkan dan Kain tidak mendengarkan. Bahkan sampai seterusnya, keturunan berikutnya itu mewarisi keturunan yang jahat Bapak Ibu Saudara. Para pembunuh yang tentu menyakiti hati Tuhan. Karena itu adalah dosa yang terus-menerus terjadi. Nah, kenapa? Di dalam, kalau kita melihat ya 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Karena dibutakan oleh ilah-ilah zaman. Tidak hanya sekedar dosa yang mewarisi, tetapi juga dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini yang membuat dia keras hati dan tidak mau mendengarkan. Kemudian Tuhan menggantikan ya Habel sebagai disebut dalam Ibrani pahlawan iman atau orang yang beriman dengan Set. Ya, lanjut ya dengan keturunan berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya kita mengarah kepada tadi. Firman yang iman yang tulus dan hidup yang tinggal menetap dari generasi ke generasi selanjutnya. Sesungguhnya ini sangat panjang Bapak Saudara kalau disampaikan. Nah, kita melihat dari sini bahwa bagaimana iman yang tulus sampai kepada pengenalan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang adalah Injil itu sampai kepada Lois, Eunike, dan juga sampai kepada Timotius. Bahkan sampai kepada kita semua Bapak Saudara. Karena penyampaian Injil, berita tentang keturunan perempuan yang terjadi secara terus-menerus dari generasi ke generasi tanpa putus. Dan itu sudah dimulai dari sejak zaman Adam. Injil itu disampaikan Bapak Ibu Saudara.
diwariskan kemudian kepada Set dan sampai 10 keturunan yaitu Nuh. Bagaimana Nuh keturunan ke-10 dari Adam tetap bisa mendengarkan kabar baik Injil, firman Allah ini Bapak Ibu Saudara. Ya, Adam hidup selama 930 tahun. Nggak ada Bapak Ibu Saudara yang sekarang orang hidup segitu ya. Nah, dan ketika Adam hidup Bapak Ibu Saudara, selama Adam hidup sampai generasi ke-8 ya, yaitu kakek dari Nuh, Metusalah, yang memiliki umur 969 tahun. Dan di dalam Alkitab dicatat bahwa Metusalah yang adalah kakek dari Nuh ini, itu memiliki umur terpanjang di Alkitab di dunia. 969 tahun. Nah, kenapa Bapak Saudara? Ada maksud Allah, ada rencana Allah. Jadi ketika Metusalah hidup, dia masih sempat bertemu dengan Adam. Ketika Adam hidup 930 tahun, Adam masih hidup juga sejaman dengan Metusalah. Nah, artinya apa yang terjadi dalam hidup Adam terkait dengan kesalahan, penyesalannya, bagaimana Adam ingin keturunannya itu hidup tidak seperti apa yang terjadi di dalam dirinya, artinya hidup mendengarkan firman Tuhan. Dia sampaikan terus-menerus sampai kepada keturunan dan Metusalah. Diberikan umur yang panjang, ada maksud supaya tetap mendengarkan firman itu. Dan dia menyampaikan kepada Lamek anaknya. Lamek menyampaikan kepada Nuh anaknya. Maka kita mengenal di dalam Nuh itu, Nuh mendapatkan kasih karunia Bapak Saudara. Kasih karunia Allah itu terjadi melalui pemeliharaannya yang begitu luar biasa. Dari Metusalah tadi yang Tuhan izinkan untuk tetap berusia panjang supaya firman itu tetap bisa disampaikan kepada keturunannya yaitu Nuh. Dan kemudian Nuh kita lihat menjadi salah satu catatan di Alkitab bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Nuh masih hidup juga sejaman dengan Metusalah. Sebelum air bah, Metusalah dan juga Lamek, kalau kita melihat dari usia, sesungguhnya mereka juga membantu pembangunan bahtera dan lain sebagainya. Tetapi mereka meninggal sebelum air bah itu datang, dan kemudian Allah dengan kesedihan melihat keturunan yang lain yang dihasilkan dari Kain tadi Bapak Ibu Saudara, yang jahat tadi, di mana diceritakan di dalam Kejadian itu bahwa mereka melakukan segala sesuatu menurut apa yang mereka pandang baik, bukan apa yang Allah pandang baik. Jadi Allah sedih, maka Allah ingin mengawali satu perjanjiannya dengan satu keluarga yaitu Nuh. Makanya dengan mendatangkan air bah di mana seluruh umat manusia kecuali keluarga Nuh dan juga hewan-hewan yang ada itu hidup. Dan dari Nuh ini Bapak Ibu Saudara, firman yang hidup, iman yang hidup di dalam diri Nuh itu terus disampaikan kepada keturunan selanjutnya. Yang secara khusus itu melalui Sem anaknya. Sem, Ham, dan Yafet. Allah secara khusus mengarahkan kepada Sem dan sampai kepada Abraham, keturunan ke-10 dari Nuh. Nah, kalau kita memperhatikan belajar tentang usia Bapak Ibu Saudara, silsilah di Alkitab itu bukan hanya sekedar silsilah biasa Bapak Ibu Saudara. Saya dulu itu benci kalau baca firman Tuhan itu. Karena seperti kayak nggak ada yang didapat. Apa ini silsilah ditulis gini kan? Nggak tahu apa yang didapat. Kalau misalnya kan ini ya, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kayak gitu kan kita mungkin berpikir, oh iya, kalau kita pengen mengasihi diri sendiri seperti ini, berarti kita juga harus mengasihi orang seperti kita, kayak gitu kan. Sebenarnya kalau silsilah Bapak Saudara kita kadang bingung. Saya awalnya bingung juga. Kenapa silsilah ini ditulis panjang, bahkan di kitab-kitab perjanjian lama itu banyak silsilah. Ada maksud Bapak Saudara. Bicara tentang apa? Bicara tentang ini, iman yang hidup secara terus-menerus. Nuh sampai Abraham, keturunan ke-10 dari Nuh. Itu iman tetap berkelanjutan tanpa terputus. Bahkan ketika Abraham lahir Bapak Ibu Saudara, Nuh masih hidup sejaman dengan Abraham selama 58 tahun. Bapak Ibu Saudara, itu dari umur Nuh yang panjang. Saya tidak mencatat di sini grafik dari umur, tapi kalau Bapak Ibu Saudara mau belajar, saya mau menyarankan untuk melihat dari buku Sejarah Penebusan yang ditulis oleh Abraham Pak dari jilid 1 sampai 7. Dari jilid pertama itu membahas tentang
keturunan-keturunan, nama-nama mereka semua ada maksudnya, dan juga kenapa umur-umur mereka sekian banyak, ada maksudnya semua. Nah, sesungguhnya intinya dari apa yang kita pelajari dari sini adalah tentang iman yang hidup ini, Bapak Saudara. Makanya kenapa Abraham ketika Allah suruh keluar dari tanahnya yang dipenuhi dengan penyembahan berhala dan juga hal-hal yang tidak baik dari beberapa keturunan yang ada, supaya Allah memfokuskan ya cara kerja Allah atau penyelamatan Allah kepada seluruh umat manusia tentang Injil itu, Allah ingin membawa Abraham keluar untuk menyatakan Injil atau kabar baik itu kepada banyak orang. Makanya dikatakan melalui keturunanmu inilah semua bangsa diberkati. Artinya itu janji keselamatan Allah dari situ tadi, Bapak Saudara. Kenapa Abraham memiliki iman yang sedemikian rupa tanpa dia tahu tempatnya dia ikut? Tidak kebetulan, Bapak Saudara. Iman itu tidak terjadi secara kebetulan. Itu diwariskan dari Adam, kemudian sampai Nuh kepada Abraham. Abraham yang hidup selama 50 tahun dengan Nuh, dia juga memiliki iman yang luar biasa. Kemudian dia keluar dengan iman yang begitu luar biasa, terus menyampaikan. Dan melalui Abraham ini, Bapak Saudara, Allah menjanjikan bahwa melalui keturunannya semua bangsa diberkati. Bukan melalui Ismail, Bapak Saudara, tetapi melalui Ishak, yaitu dari istri Abraham sendiri, bukan dari gundiknya Hagar. Nah, apakah berarti bahwa keturunan Ismail yang dikenal oleh orang sekarang ini yang menyebar di daerah Arab itu tidak diberkati? Tidak, Bapak Saudara. Allah tetap rindu ingin memberkati, menyampaikan Injil kepada semua orang. Bahkan di dalam 2 Petrus dikatakan Allah menghendaki agar semua orang itu bertobat, Bapak Saudara. Artinya apa, Bapak Saudara? Allah ingin memfokuskan hal itu melalui Ishak dan juga keturunannya Yakub yang kemudian terjadi Israel, dan kemudian Allah memfokuskan Israel sebagai bangsa pilihan. Dikatakan bukan karena kuat dan gagahnya Israel, Bapak Saudara, tetapi karena kasih karunia. Karena Israel jika dibandingkan itu sangat kecil, bangsa yang sangat kecil dibandingkan dengan bangsa lain. Tetapi Israel mengalami keberhasilan dari dulu sampai sekarang lah. Kenapa tidak punah dan lain sebagainya? Pemeliharaan Tuhan, Bapak Saudara. Ketika mereka hidup di hadapan Tuhan dengan baik, ya, artinya apa? Tuhan mau menyatakan bukan hanya supaya bangsa lain memuji Israel, supaya bangsa lain melihat siapa Tuhan yang dipercayai oleh bangsa Israel, yang turun-temurun dari nenek moyangnya. Adam, Nuh, Abraham, dan kemudian Daud, gitu kan Bapak Saudara. Supaya tahu, makanya kalau Bapak Saudara dengar Israel, ya saya tidak sedang mendukung atau merendahkan bangsa lain dan mendukung Israel, enggak. Tetapi ini bicara tentang perjalanan sejarah itu, Bapak Ibu Saudara. Israel selalu menyampaikan tentang apa? Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad. Tentang keluaran. Dengarkanlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dari kata Shema, Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian lama enggak ada kata taat. Adanya mendengar, yaitu Shema. Makanya Israel selalu mengumandangkan Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad. Artinya Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Hanya saja sekarang masih banyak orang-orang Israel yang belum mengenal Sang Juru Selamat Mesias itu. Tetapi kenapa mereka ada? Tuhan sesungguhnya merindukan mereka bisa sampai mengenal itu, dan kita tidak tahu waktunya gitu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan turun kepada Daud janji keselamatan, dan kemudian sampai kepada Daud, lanjut kepada keturunan selanjutnya, Bapak Saudara, pembuangan Babel. Di dalam Matius pasal 1 dikatakan kan Yesus Kristus anak Abraham, anak Daud. Artinya bahwa ini adalah janji keselamatan yang digenapi oleh Allah melalui keturunan Abraham sampai Daud yang tidak putus-putus, di mana iman dari keturunan perempuan Injil itu terus disampaikan, Bapak Saudara. Nah, ini jarang disampaikan oleh orang, Bapak Saudara. Dan kemudian kita tahu ya, iblis tidak senang dengan hal ini, Bapak Saudara. Iblis tidak senang dengan iman yang hidup, yang tulus disampaikan oleh generasi selanjutnya. Makanya iblis berusaha menggagalkan itu, karya atau apa hal yang baik yang dikerjakan oleh Allah itu
melalui banyak hal. Dan tentunya memakai orang-orang Israel yang tegar tengkuk, menyembah berhala dan lain sebagainya. Makanya kita tahu Bapak Ibu Saudara, perpisahan Israel yaitu selatan dan utara, ya yang kita kenal dengan Bait Suci di Yerusalem dan juga Gerizim orang Samaria itu terjadi karena apa? Orang Samaria mereka sudah kawin campur dengan bangsa-bangsa lain yang juga mereka terlibat dengan penyembahan berhala dengan bangsa-bangsa lain. Makanya fokus penyembahan bait Allah oleh orang-orang Israel bagian selatan yang kita kenal sekarang fokusnya lebih ke Yehuda atau orang Yahudi itu, keturunan Yehuda, itu dikerjakan oleh mereka dan mereka tidak menerima keterlibatan dari orang-orang Israel dari utara. Makanya marah orang Israel utara membuat bait suci tandingan yaitu Gerizim, dan mereka punya Taurat sendiri, Taurat Somron, Samaria, yang tentu itu berkelanjutan secara terus-menerus sampai bermusuhan. Tetapi hal itu sudah difikskan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Melalui apa? Percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Engkau tidak lagi menyembah di gunung ini, engkau juga tidak lagi menyembah di Bait Suci Yerusalem, tetapi engkau akan menyembah, tiba saatnya engkau akan menyembah dalam roh dan kebenaran, yaitu di dalam Yesus Kristus. Artinya tidak ada satu tempat atau kiblat di dunia ini yang sesungguhnya menjadi berhala atau sesuatu yang ditinggi-tinggikan. Ini pasti baik. Lalu kemudian yang satu pasti baik. Gereja ini pasti lebih baik daripada yang lain, enggak. Bapak Saudara, esensinya gereja itu adalah pribadi kita. Bukan gedung. Bukan organisasi. Tapi pribadi kita masing-masing. Baik dan enggaknya gereja, kita harus melihat kepada diri kita, Bapak Saudara. Bukan melihat orang lain, bukan melihat gedungnya kecil atau besar. Makanya Tuhan sampaikan tiba saatnya engkau akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, janji yang seperti itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan itu Bapak Saudara yang diimani oleh Timotius, yang diwariskan oleh neneknya Lois dan juga ibunya Eunike. Yang Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa aku yakin juga itu hidup di dalam dirimu. Kenapa? Rasul Paulus Timotius sejak muda hidup dengan tekun bahwa bahkan ketika dia menjadi gembala, Bapak Ibu Saudara, usianya sangat muda, Bapak Ibu Saudara. Sangat muda. Tapi Paulus seorang Rasul Kristus mempercayakan hal itu kepada Timotius karena dia tahu bahwa iman yang turun dari generasi ke generasi itu hidup di dalam dia. Dan itu dilakukan di dalam kehidupannya, yaitu hidup Timotius. Lanjut ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman yang tulus dan hidup adalah iman yang berakar kuat dari janji keselamatan yang dipelihara oleh Allah kepada Adam sampai kehadiran Yesus Kristus yang adalah Mesias yang akan menyelamatkan dan memberi hidup kepada manusia yang berdosa. Ada banyak hal disampaikan di dalam perjanjian lama tentang kenapa harus Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Allah di dalam perjanjian lama. Sedikit saja Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus hadir di kandang domba, itu bukan kandang domba biasa. Bangsa Israel selalu mempersembahkan korban bakaran melalui kambing domba. Dan mereka, orang-orang Israel selalu mempersembahkan persembahan tahunan di bait suci dengan kambing domba yang tanpa cacat celah. Yang mana itu sebagai gambaran bahwa untuk menebus manusia dari dosa, itu harus manusia juga yang hidup tanpa dosa, tanpa cacat celah. Manusia tidak cukup hanya ditebus melalui korban bakaran hewan, kambing, domba. Di dalam Kolose dikatakan itu semua adalah bayangan dari apa yang akan datang dan wujudnya adalah Yesus Kristus. Makanya Yesus lahir di kandang domba, dibungkus dengan kain lampin. Itu adalah kebiasaan orang-orang dulu Bapak Ibu Saudara, ketika memelihara kambing domba yang dipersembahkan khusus untuk korban bakaran, karena tidak boleh cacat celah, ketika mereka tahu bahwa ada anak domba yang baru lahir, mereka harus rawat dengan baik, tutup dengan kain lampin. Tujuannya apa? Supaya ketika besar nanti, itu bisa tumbuh tanpa ada bintik-bintik, tanpa ada cacat celah, dan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Karena persembahan kepada Tuhan haruslah persembahan yang sempurna. Kenapa Yesus dibungkus dengan kain lampin? Bapak Ibu Saudara, itu adalah penggenapan nubuat bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah. Dia
bukan hanya sekedar nabi atau utusan yang hadir di dunia, tetapi dia adalah anak domba. Makanya Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan sesungguhnya itu adalah berita Natal, bukan Bapak Saudara? Berita Natal, kenapa? Apa yang dinantikan selama ini, yang diwariskan dari Adam itu tentang keturunan perempuan, yaitu Mesias, hadir dan dipenuhi di dalam diri Yesus Kristus. Dan keselamatan itu disiarkan bagi seluruh bangsa, Bapak Ibu Saudara. Keselamatan itu disiarkan bagi seluruh bangsa melalui kehadiran Yesus Kristus. Dan berita Natal sesungguhnya itu menyatu dengan berita Paskah, Bapak Ibu Saudara. Karena sesungguhnya itu bicara tentang bahwa Yesus lahir, itu adalah Yesus yang lahir untuk dikorbankan sebagai penebusan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Makanya kita tidak perlu lagi, Bapak Saudara, mempersembahkan kambing domba seperti orang-orang Islam di luar sana. Sekalipun orang-orang Islam di luar sana ada Idul Adha, maksudnya bukan di situ, tapi lebih mewarisi kepada pengorbanan Ismail, bukan Isa. Itu sudah kesalahan sejarah yang panjang dan terus-menerus terjadi sampai sekarang. Mereka dibutakan dengan ilah-ilah zaman ini untuk tidak melihat sejarah yang baik itu. Padahal yang mau dikorbankan adalah Isa, seperti itu. Nah, tapi mereka harapannya apa? Tetap harapannya korban itu untuk menyelamatkan, untuk membawa mereka kepada Allah. Tetapi kita tidak perlu lagi, Bapak Ibu, karena sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Ini adalah iman yang hidup, yang tulus disampaikan oleh mereka, bahkan itu sampai kepada kita, Bapak Saudara. Sungguh luar biasa, Bapak Saudara. Sampai kepada kita yang hidup sampai saat ini. Bagaimana dengan orang-orang di luar sana? Gitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman yang tulus dan hidup itu tidak hanya sekedar hidup, tetapi menyelamatkan, mengembalikan kita kepada asal mula. Kenapa dikatakan lanjut ya, di 2 Timotius 3:15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci dan dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Ini bicara tentang teosis, Bapak Saudara. Itu istilah teologi, yaitu sebuah proses penyatuan atau di mana kita dibawa kembali untuk kembali kepada sumber hidup kita, yaitu Allah, firman Allah. Nah, kenapa melalui Yesus? Nah, Rasul Yohanes menekankan bahwa Yesus adalah firman Allah yang hidup. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia, daging. Dan itu adalah kabar baik, Bapak Saudara. Ketika kita percaya Yesus, makanya kemarin ada retreat pemuda, penekanannya adalah tinggallah di dalam aku, ya, sebagai pokok anggur. Kenapa Yesus menyatakan seperti itu? Yesus mengharapkan bahwa ketika mereka tinggal di dalam Yesus, sesungguhnya mereka kembali kepada firman Allah. Dan di dalam firman Allah itu, Bapak Saudara, kita semua akan menerima berkat yang baik dari Allah ketika kita hidup shema atau mendengar, taat kepada firman Allah. Nah, jadi itu Bapak Saudara yang sesungguhnya mau saya sampaikan dalam hal ini tentang hanya topiknya warisan, yaitu iman yang ikhlas, iman yang hidup dan disampaikan dengan penuh keikhlasan. Next, ya, di situ ada keselamatan. Ini bicara tentang pembebasan yang Tuhan lakukan. Kata soter, makanya di teologi ada istilah soteriologi, itu ada khusus pembelajaran tentang keselamatan. Ini menjelaskan bahwa Allah sendiri yang akan menyelamatkan manusia dan bahwa keselamatannya mencapai klimaks dan Yesus Kristus. Mungkin beberapa orang mengenal bahwa orang Kristen itu sombong, bahwa keselamatan hanya melalui Yesus Kristus, yaitu dengan hidup secara Kristen. Kristen bukan sekedar KTP atau bergereja saja, Bapak Saudara. Kristen lebih ke esensi, yaitu pengikut Kristus, mempercayai Yesus Kristus seutuhnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, manusia dapat mencapai klimaks, yaitu hidup sesungguhnya melalui Yesus Kristus. Dan ini adalah iman yang dimiliki oleh Timotius. Lanjut ya. Dikatakan di sini, Bapak Saudara, warisan apa sesungguhnya yang berharga, yang perlu kita wariskan di dunia ini?
semua sementara Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya agak lama khotbah karena ini berkaitan dengan hal penting yang sering kali kita juga lupakan. Sering kali kita hanya memikirkan warisan kerja keras di dunia. Ya, ingin pokoknya memperoleh banyak hal lah Bapak Ibu Saudara. Kita ingin memiliki mobil mewah supaya nanti ketika saya melahirkan anak saya nanti bisa hidup dengan baik. Harus membelikan rumah supaya nanti hidup dengan nyaman, dapat menjamin kehidupan selanjutnya. Harta yang banyak Bapak Ibu Saudara, supaya itu dapat menjamin mereka. Itu sebenarnya nggak sepenuhnya salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita diingatkan kembali Bapak Ibu Saudara, untuk apa kita memperoleh seluruh isi dunia Bapak Ibu Saudara, tetapi kita kehilangan nyawa kita, atau kehilangan keselamatan sejati yang sesungguhnya Allah sediakan dalam diri kita sejak Allah menciptakan manusia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan selama ini apa yang sesungguhnya kita pikirkan ketika kita bekerja sampai saat ini untuk ke depan. Apa yang perlu kita pikirkan untuk kita tinggalkan kepada generasi selanjutnya. Tidak ada hal yang lebih berharga selain daripada iman yang tulus yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Bagaimana dengan orang-orang di luar sana? Apakah kita hanya menurunkan warisan itu kepada anak cucu kita? Enggak Bapak Saudara. Warisan yang Tuhan berikan kepada kita juga diharapkan agar kita tidak menurunkan kepada anak cucu kita, tetapi kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kenapa mereka belum mengenal Tuhan Yesus Kristus? Bapak Saudara, mungkin mereka masih mengeraskan hati. Mungkin mereka masih mencari kebenaran itu. Selagi kita diberikan kesempatan hidup dan memiliki iman yang hidup itu Bapak Saudara, mari kita bagikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum percaya kepada Tuhan. Karena itu adalah warisan yang berharga. Saya katakan di awal, itu adalah warisan yang tidak pernah bisa diambil oleh siapapun juga. Karena Allah sudah menjamin dia di pihak kita. Kiranya hal ini dapat memberkati kita Bapak Saudara, menolong kita untuk bisa bertumbuh dengan baik di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan baik bagi kami. Tuhan membuka hati pikiran kami untuk kami bisa melihat secara jelas terang firman Tuhan yang kami dengar dan kami pelajari bersama pada hari ini. Sesungguhnya Allah merindukan kami semua diselamatkan. Sesungguhnya Engkau merindukan kami kembali pada firman-Mu agar kami dapat menikmati apa yang Engkau sediakan sejak semula ketika Engkau menciptakan manusia. Dan Engkau juga merancangkan tentang kehadiran kami di dunia ini. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami hanya memikirkan hal-hal duniawi yang sementara saja untuk kami tinggalkan kepada anak cucu dan generasi-generasi penerus kami. Tanpa kami memikirkan bagaimana mereka nantinya bisa bertahan hidup dengan iman yang benar sampai pada di mana mereka kembali kepada Tuhan dengan tetap setia mengiring Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya kehidupan kami saat ini adalah kehidupan perjalanan di mana kami kembali kepada firman Allah, kembali kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah menolong kami, sehingga kami tidak lagi didakwa, tidak lagi mengalami hukuman oleh karena dosa, melainkan hidup karena kami tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iman itu terus hidup dan itu juga berakar dalam diri kami, dan dengan penuh ketulusan kami dapat membagikan kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk persembahan yang dilakukan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, atas segala kasih-Mu yang telah Engkau berikan pada
kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kami diperkenankan Tuhan untuk mempersembahkan sebagian apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu untuk dipakai memuliakan nama-Mu serta memberkati kami sama semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan. Tiada ragu lagi, Bapak. Jemaat dipersilakan diri. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami ingin berdoa bersama-sama Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, baik yang berada di gereja Jemur Sari ini Tuhan, maupun yang ada di Kelima Pos PI Tuhan, untuk boleh bertumbuh secara rohani Tuhan, semakin giat, semakin aktif Tuhan, untuk mengikuti setiap ibadah yang ada di gereja ini Tuhan, baik kaum pria, kaum wanita, dan PRBK dan lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menanamkan kerinduan dalam hati kami Tuhan untuk boleh bertumbuh dalam iman Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan setiap pemimpin yang ada di negara ini Tuhan, untuk Engkau memberikan hikmat Tuhan, memberikan hati yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga setiap pemimpin ini Tuhan boleh memikirkan bangsa dan negara ini dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi dunia Tuhan yang sedang kurang kondusif, sedang terjadi situasi yang kurang baik, di mana-mana terjadi peperangan Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hati yang damai Tuhan, hati yang bijaksana untuk setiap pemimpin negara Tuhan, agar dunia ini boleh damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala aktivitas kami Tuhan, untuk hari-hari ke depannya, kiranya Engkau tetap menolong dalam setiap kehidupan kami Tuhan.
semua doa ini Tuhan kami tutup dengan doa Bapa kami Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lama. Amin. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera, dan sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini, sampai Yesus datang kembali. Silakan duduk dan doa.